Terima kasih banyak ibu-ibu yang kami cintai. Terima kasih banyak Kak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kami cintai, kesempatan sore hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita semuanya akan mendengarkan tausiah dari Bu Nurni. Dan ini adalah uji coba atau tryout yang insya Allah kegiatan ini akan menjadi kegiatannya LLHPB sampai mungkin 1 tahun yang akan datang. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akan kita adakan dalam 2 minggu sekali, dan narasumbernya kita bisa berganti-ganti dengan tema yang pengurangan risiko bencana maupun lingkungan, dan bukan hanya dari Jakarta atau dari Aisyah saja, tetapi boleh dari kampus, ahli, dari luar negeri, maupun dari mana aja yang kita akan punya network di sana. Nah, kemudian acara ini kita akan sampaikan nanti. Hari ini belum upload lewat YouTube, tapi nanti kita semua akan kita upload lewat YouTube. Jadi ini adalah satu proses belajar di mana kita akan mengisi pengetahuan kita dan juga sekaligus beribadah mendengarkan ayat-ayat suci yang disampaikan yang mungkin saya dan ibu-ibu ada yang belum tahu, dan ini akan menambah pengetahuan kita untuk kemudian menjadi bahan atau syiar kita ke depan. Nah, ini mohon maklum karena ini pertama, niatnya itu lucu karena awalnya saya cuma kangen sama Bu Nurni dan pengen mendengarkan pengajiannya. Biasanya di LLHPB itu ada beberapa orang yang suka ngedengerin Bu Nurni, ada beberapa pengurus, Bu Woro, Bu saya, Kak Salis mungkin, Bu Wasi, Kak Bu Was dan lain-lain, Bu Tari. Nah, kemudian ternyata sayang kalau yang mendengarkan hanya saya, sehingga ibu-ibu ternyata ada Bu Mariam dari Kalimantan, ada Bu Mardiana, ada Kak Ria, ada Bu Nur Hayati dari Sumatera Utara, dan ini Jawa Tengah, Ibu Deni dari Jepara. Bu, insya Allah ini akan berjalan, dan moga-moga ini baru tryout, namanya tryout itu latihan. Jadi nanti kalau sistemnya sudah bagus, kita insya Allah minggu depan kita sudah akan mulai ini dengan beneran dan akan diupload secara YouTube, Bu. Jadi semua akan diupload secara YouTube dan temanya kita akan bertahap. Nah, kali ini sebagai landasan yang pertama, Bu Nurni, mohon maaf kalau ini temanya kok mendadak. Saya juga kaget karena mendadak. Jadi ini tapi surprise Bu Nurni. Kita kangen sama Bu Nurni dan ingin mendengarkan tausiahnya Bu Nurni dengan tema yang untuk kali ini adalah akhlakul karimah untuk menjaga bumi. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai perempuan mempunyai akhlakul karimah dan itu kita refleksikan dalam menjaga bumi. Kita punya waktu Bunda sampai 1 jam, namun kalau nanti ada pertanyaan boleh, jadi kita akan kasih waktu ke Bunda sampai jam 14.15 menit, dan 15 menit kita akan di akhir akan tanya jawab. Ya. Kemudian Bunda, jadi waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bunda Nurni. Monggo Bunda Nurni, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim.
ibu-ibu dari LHPB yang kami hormati, yang di Jakarta atau di luar Jakarta yang telah bergabung bersama. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi, bahwa tadi Ning telepon saya mau ngaji tapi pakai handphone aja, ya udah. Tahu-tahu mendadak katanya untuk mau dikembangkan. Jadi saya agak kaget juga. Ya mudah-mudahan saya bisa memenuhi keinginan ibu-ibu bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya yang setia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau di muka bumi ini sebagai khalifah, menjadikan Adam sebagai khalifah. Kemudian para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang sering menumpahkan darah dan bermusuh-musuhan, sedangkan kami adalah makhluk selalu bertasbih, memuji dan memuliakan engkau. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalau kita melihat kepada ayat ini, seolah-olah malaikat sudah tahu sifat manusia. Sehingga ada yang menganggap bahwa sebelum ada Adam yang turun ke bumi, Adam kita ini, sebelum itu sudah ada Adam-Adam sebelumnya. Dari pertanyaan fiha dima. Nah, yaitu dekat menjadi khalifah. Khalifah artinya penguasa di muka bumi ini. Sebagai yang menguasai dunia ini adalah diberikan kepada manusia. Karena manusialah yang paling berhak, yang paling pantas untuk mengisi bumi ini. Kalau malaikat tidak punya nafsu, dia hanya bertasbih saja. Jadi dunia ini tidak akan ramai kalau diisi oleh malaikat. Tapi kalau diisi oleh manusia, macam-macam kelakuannya. Dan ini dunia ini adalah sebagai ujian buat kita bersama. Jadi dunia ini adalah tempat menguji kita bersama siapa yang bisa menjadi khalifah atau tidak, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi bumi ini diserahkan Allah kepada orang yang beriman dan diwariskan kepada orang yang beriman. Maka bumi ini adalah milik orang beriman. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, kita bertentangan dengan akhlakul masmumah, yaitu akhlak yang tercela. Jadi akhlak yang mulia ada akhlak yang tercela. Akhlak diambil dari kata kholako, ciptaan. Manusia disebut makhluk, Allah disebut kholik, sedangkan tingkah laku kita disebut akhlak. Dan yang disebut dengan akhlak itu adalah bersumber dari Quran dan hadis. Dan Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia. Dan akhlak budi pekerti manusia itu harus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Jadi di dalam masyarakat kita ada etika, ada adat istiadat, dan lain-lain sebagainya. Tapi semua itu bukan bersumber dari Quran dan hadis. Kita boleh pakai asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ada akhlak karimah, akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela.
Nah, sedangkan Nabi diutus tujuan utamanya untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Kalau disebut akhlak, apakah yang disebut akhlak? Orang itu berakhlak. Dengan tangan kanan, berarti kita sudah berakhlak. Tapi ada juga orang yang setiap kali minum harus ditegur dulu. Jadi itu belum berakhlak. Jadi akhlak itu perbuatan yang sudah mendarah mendaging. Suatu perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh seorang manusia. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita harus berakhlak kepada siapa saja. Kita lihat surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan dipersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi akhlak pertama yang harus kita buat kepada Allah adalah akhlak pertama kita adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Bagaimana akhlak kepada Allah? Itulah salah satu tujuan didirikannya Muhammadiyah, yaitu untuk memberantas penyakit TBC, yaitu penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafat. Masyarakat kita banyak sekali Islam sih udah Islam, tapi kehidupannya penuh dengan tahayul. Ya, kalau ngawinin kalau ada yang mati hari Selasa, ntar ada yang ngikut lagi. Karena ada yang mengikut lagi, kemudian genteng piring dipecahkan. Dan itu sebenarnya tradisi Cina. Jadi orang Cina kalau ada yang mati, ketika jenazahnya akan keluar, akan dilemparkan semangka. Karena yang mencabut nyawa manusia di Cina itu dewa Qi yang suka makan kuaci. Lah kalau sekarang semangkanya nggak ada bijinya lagi, nah pakai apa digantinya? Nah inilah jadi ada khurafat. Khurafat percaya kepada jimat-jimat. Percaya kepada, kemudian ada tahayul dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satu kenapa Muhammadiyah didirikan di Indonesia ini adalah untuk membersihkan akidah kita dari khurafat. Jadi yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Satu, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain. Nah, salah satu nih nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang pertama, ya bunayya la tusrik billah inna sirk hala zulmun azim. Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat gelap. Jadi orang yang musyrik adalah orang yang memiliki jiwa yang gelap. Jadi kita harus mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia ini dan di akhirat, maka akidah kita harus diluruskan. Akidah Allah, kita selalu berdoa, Allahumma imanan kamilan wa yakinan shodikan, yaitu iman yang sempurna, keyakinan yang benar. Jangan kita memiliki iman tidak sempurna. Percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada yang lain. Masih mau mendatangi dukun, bertanya kepada orang pinter, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, berakhlak kepada siapa kita berakhlak? Wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah akhlak kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu artinya ibu bapak. Seringkali kita melihat masyarakat menganggap kalau ibunya manggil langsung nengok. Tapi kalau bapaknya yang manggil 3 kali baru nengok. Kenapa Bu Nurni? Ya karena kan Nabi bilang
Kalau ibu, kepada siapa aku harus berbuat baik ya Rasul? Umuka, summa ya Rasul umuka, summa ya Rasul umuka. Jadi kalau kata Nabi 3 kali ibu itu adalah untuk menunjukkan perjuangan dan kesusahan ibu di dalam mendidik anak-anaknya 3 kali lebih berat daripada ayahnya. Tapi bukan berarti bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita membedakan lebih menghormati ibu daripada bapak. Karena selalu Allah mengatakan wabil walidayya, kedua orang ibu bapakmu. Jadi ibu dihormati, bapak juga dihormati. Dan kepada ibu kita tidak boleh menyebut durhaka kepadanya. Salah satu dosa yang disegerakan Allah di dunia ini adalah durhaka kepada ibu bapak. Saya sering di dalam pengajian, ada seorang ibu lagi belanja di dekat rumah saya. Kok beli ikan mujair buat mertua? Dan mertua beliin itu dong, ayam, daging, biar nggak betah. Nah ini, supaya ibu-ibu bisa mengerti bahwa mertua itu adalah ibu kita yang harus kita hormati. Maka kita harus menjadi istri yang mampu menjadikan suami adalah anak yang soleh terhadap ibu bapak. Dan salah satu kewajiban kita kepada orang tua adalah berbuat baik, termasuk adalah memberi nafkahnya. Ibu lihat dalam surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka maza yunfiqun. Apabila mereka bertanya, siapakah yang harus saya beri infak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama, kita harus memberi nafkah kepada ibu bapak kita. Jadi kalau kita kan menganut nilai-nilai barat. Jadi kalau ditanya siapa keluarga, keluarga itu cuma 3, ibu, bapak, anak. Mertua nggak ada, orang tua nggak ada. Jadi kalau dalam Islam yang disebut keluarga itu keluarga besar. Tapi bukan berarti harus tinggal satu rumah, cuman memiliki tanggung jawab yang bersama. Jadi kepada ibu bapak kita tidak boleh melawan, tidak boleh mengucapkan, mama tahu apa sih, nenek-nenek, atau mengatakan, nah saya sering sekali bertemu dengan ibu-ibu yang menceritakan tentang ibunya cerewet. Katanya kalau ada tamu pasti ngomong, nah ini karena kamu nggak pernah ngajak ngomong orang tua kamu. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah tua, kalau baru pulang dari mana-mana, jangan tegur anak dulu, tegur neneknya dulu. Kalau beri bawa makanan, kasihkan ke dia. Tapi kalau kita kasih kepada anak kita, dia akan marah, dia akan cemburu. Maka akhirnya dia kalau ada teman kita, dia ceritakan tentang anaknya kepada temannya. Yang kedua, berbuat baik zawil kurba. Siapa akhlak kita ke zawil kurba? Zawil kurba adalah orang yang ada hubungan darah dengan kita. Nenek, ibu, nenek sampai ke atas. Cucu, anak, buyut sampai ke bawah. Saudara, keponakan, ke samping. Jadi ke kiri, ke kanan, yang ada hubungan darah dengan kita. Dan kita diperintahkan untuk membantu. Nanti ibu-ibu lihat dalam surat An-Nahl ayat 90. Ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wa atil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu berlaku adil dan membantu keluarga. Jadi kita diperintahkan untuk membantu keluarga kita. Kita kaya raya, hidup senang, adik kita susah. Nah di dalam Islam tidak boleh. Jadi harus antara keluarga itu saling tolong menolong. Yang kedua, ada hubungan kekerabatan. Pernah seorang ibu datang ke saya, Bu Nurni Aisyah ngasih anak yatim.
Iya, kenapa nih ada anak yatim 3 orang? Anak siapa? Anak saudara saya. Nah, ibu orang kaya ya tanggung jawab ibu. Jadi yang dibantu Aisyah adalah anak yatim yang keluarganya miskin. Yatiman za matrobah. Anak yatim yang masih ada hubungan makrobah. Yatiman za makrobah. Anak yatim yang masih ada hubungan kekeluargaan. Itu adalah kita harus membantunya. Kemudian wal masakin, orang miskin. Kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat dekat, hamba sahaya, dan orang yang dalam perjalanan. Jadi kita memiliki kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Nabi mengatakan tidak akan mencium bau surga seseorang yang tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi adanya sistem RT dan RW itu adalah dari Islam. Jadi tetangga dekat 10 rumah ke depan, 10 rumah ke belakang, 10 rumah ke samping kiri dan samping kanan, itu satu RT. Kemudian ada lagi satu RW, rukun warga. Kemudian ibu-ibu dan bapaknya nggak ada ya, yang kami hormati. Islam itu bukan hanya berakhlak kepada manusia, tetapi berakhlak kepada binatang. Sehingga Nabi mengatakan, tajamkanlah pisaunya sebelum kita menyembelih hewan, supaya penderitaannya tidak terlalu berat. Pernah satu kali Rasulullah berjalan, kemudian ada seekor kancil berkata kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, saya punya anak yang menyusu, sedangkan saya sedang dikurung oleh petani ini. Bisakah engkau membukakan pintu untukku? Aku sekedar hanya akan menyusui anakku, tapi nanti aku akan kembali lagi dan masuk ke dalam kurungan ini. Oleh Rasulullah kemudian dikabulkan permintaannya demi anaknya yang akan disusuinya. Jadi Rasulullah SAW berakhlak juga kepada binatang. Bahkan di dalam hadis Nabi ada seorang perempuan masuk neraka karena mengunci kucing di dalam kamar dan lupa memberi makan. Dan ada seorang pelacur yang kemudian takdirnya dicoret dari ahli neraka karena memberi minum anjing yang kehausan. Jadi berbuat baik kepada binatang juga kita diperintahkan oleh Allah. Kemudian kepada lingkungan, kita tidak boleh menebang pohon kalau pohon itu tidak kita potong semaunya saja, kecuali apabila akan dipergunakan. Bahkan Nabi mengatakan, walaupun besok hari akan kiamat, kalau di tanganmu ada sebatang pohon, maka tanamlah pohon tersebut. Jadi kita disuruh untuk senantiasa melakukan penghijauan. Jadi siapa yang menanam pohon, kemudian berbuah, dan buahnya dimakan oleh burung, atau codot, atau dicuri orang, itu adalah sedekahnya. Jadi kalau kita punya buah-buahan, dimakan burung, dimakan codot, jangan marah. Itu sedekah kita. Atau ada seekor kucing masuk ke rumah kita, kemudian mengambil daging ayam kita, nggak usah diuber kucingnya. Tapi anggap sajalah itu sedekah kita kepada kucing. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang kami hormati, di dalam Islam semuanya ada akhlaknya. Akhlak dalam berperang saja ada. Tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah. Tidak boleh membunuh orang tua, perempuan dan anak-anak. Tidak boleh membakar pohon yang sudah berbuah. Tidak boleh merusak rumah dan lain-lain sebagainya. Jadi Islam itu adalah agama yang penuh dengan peraturan dan semuanya itu adalah akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW digelari oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad
memiliki akhlak yang sangat terpuji. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi hijrah ke Taif, itu seluruh orang Taif mengusir Nabi keluar dari kota Taif, dan seluruh orang Taif membawa batu dan melempari Nabi sehingga berdarah-darah. Sehingga datanglah malaikat penjaga gunung Taif dan berkata, ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Allah agar aku diperintahkan Allah mengangkat gunung Taif ini agar kulemparkan kepada penduduknya yang telah berbuat zalim kepadamu. Apakah Rasulullah mengikuti petunjuk dari malaikat penjaga gunung itu? Nabi berdoanya lain. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah hamba umatku ini, dia berbuat begini adalah disebabkan karena ketidaktahuannya. Jadi kita tidak boleh mendoakan jelek kepada orang atau menyumpahi orang. Kita harus mendoakannya doa yang bagus. Nah demikian pula kalau kita kesel pada suami kita atau apa, jangan doanya yang jelek, doanya yang bagus. Karena kalau kita lagi kesel atau dizalimi, doa yang bagus akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita diperintahkan untuk memiliki akhlak. Sehingga ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, ma akhlakun Nabi, apa akhlak Nabi? Siti Aisyah sulit untuk mengungkapkan dengan perkataan. Dia berkata Al-Quran. Jadi akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin berakhlak mulia, harus menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pokok. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita banyak waktu untuk membaca. Dan kita membaca Al-Quran. Kalau bisa menghafal dan mentadaburinya. Memperhatikan satu persatu dari ayat-ayat. Dan kita akan merasakan kenikmatan yang sangat tinggi, ibu-ibu sekalian, mempelajari Al-Quran. Jadi kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan contoh tauladan yang terbaik adalah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah contoh tauladan yang baik. Pernah suatu ketika saya diminta ceramah di satu sekolah tinggi, saya tanyakan tujuan hidup apa, kemudian idola siapa, hobi apa. Semuanya menjawab tujuan hidup mencari ridho Allah. Ketika ditanya hobi makan bakso. Ketika ditanya idola bintang film itu. Nah, terus saya bilang bagaimana akan tercapai tujuan hidup mencari ridho Allah kalau idolanya bukan Nabi Muhammad, kalau hobinya bukan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita, maka kita harus memiliki hobi membaca dan mentadaburi Al-Quran dan menjadikan Nabi Muhammad dan keluarganya sebagai suri tauladan yang baik. Nah, dalam rangka melestarikan bumi ini, ya jadi akhlakul karimah akan melestarikan bumi sebagai warisan Allah kepada kita. Karena sungguhnya bumi ini ditawarkan ke gunung, ditawarkan ke malaikat, ditawarkan ke langit. Tidak ada yang mau hanyalah manusia. Tapi kebanyakan manusia hidup di muka bumi ini melakukan kerusakan. Nah, kerusakan yang paling fatal adalah kerusakan akhlak, keserakahan akan kehidupan dunia. Padahal kalau kita perhatikan ibu-ibu sekalian, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun harta manusia, ketika mati yang dibawa hanyalah sebuah sehelai kain putih yang tak berjahit.
Dan yang kita bawa hanyalah amalan kita. Harta yang kita miliki, kita tinggalkan. Justru dengan harta itu nanti di padang mahsyar pertanyaan Allah ada dua macam. Dari mana harta itu dan dipakai untuk apa? Maka sebelum kita ditanya dari mananya sudah bagus, tapi untuk apanya tidak jelas, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada teman saya, dia mendengar hal ini, kemudian dia Bu Nurni katanya, anak saya dikasih gelang, saya juga nggak suka, karena modelnya model-model zaman dulu. Akhirnya semua emasnya dicopot, dikasihin ke Aisyah. Karena kata Bu Nurni, yang akan berjasa kepada kita nanti adalah yang kita sedekahkan ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, sedekah itu bukan untuk kita lagi. Iza mata ibnu Adam min qata'at amaluhu ila min salasin. Apabila mati anak Adam, putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Waladun solihah yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan. Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Termasuk pahala yang akan mengalir terus adalah apabila kita menggali sumur, apabila kita menanam pohon, apabila kita berwakaf Al-Quran, apabila kita membangun masjid dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita memiliki akhlak yang mulia. Kita mulai dari diri kita sendiri. Pertama adalah tidak membuang sampah plastik sembarangan, tetapi mengumpulkannya. Karena sekarang ini kita sedang program jihad terhadap plastik. Karena saya baca dalam tulisan, katanya plastik itu umurnya bisa ratusan tahun dan tidak hancur. Nah, maka itu akan merusak kepada kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka kalau kita sebagai orang yang berakal, dilarang harus mengikutinya. Jangan kita mengiyakan tetapi tidak memberi contoh. Karena kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kepada orang yang berkata tetapi tidak berbuat. Jadi hendaknya kita jangan NATO, no action, talk only. Tidak ada perbuatan tapi hanya bicara saja. Kita mulai dengan berkata dan berbuat sama antara satu dengan yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengajian pertama, karena saya juga sekarang ini kalau ngomong panjang-panjang masih kuat sih, tapi suaranya makin lama makin pelan. Masih kedengaran nggak? Kedengaran nggak, Bu? Jelas, Bunda, terdengar. Jelas, Bunda, ya, ya. Sangat kedengaran. Ya. Terima kasih, Bu Nurni. Jadi kalau kita berakhlak, dilarang memakai plastik, ya langsung tidak memakai. Kemana-mana bawa tempat air minum. Tapi kita masih sulit untuk mengerjakannya. Tetap saja di tempat lain kita bertemu dengan plastik. Nah, kita mencari gampangnya. Tapi kalau kita konsekuensi terhadap Al-Quran dan konsekuensi terhadap diri kita, mari kita mulai menjauhi sampah plastik dan tidak membuang sampah sembarangan, serta mengadakan penghijauan di rumah kita masing-masing kalau kita cinta terhadap bumi ini. Jadi bumi ini telah disiapkan Allah untuk manusia dan semuanya cukup. Ya, baik yang di dalam bumi, di atas bumi, di laut. Kenapa Allah menciptakan lautan? 2/3 daratan 1/3 adalah untuk kesenangan hidup manusia, dan itu adalah termasuk perlindungan Allah terhadap manusia.
Nah, ketika matahari bersinar menyinari lautan, airnya naik ke atas. Ketika turun ke bumi, air asin itu tidak asin tetapi menjadi air tawar yang sangat baik sekali. Nah, itu adalah salah satu rahmat Allah kepada manusia. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mari kita memiliki akhlakul karimah. Kita mulai dari diri kita. Pertama, akhlakul karimah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, tidak taat TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Mau ngawinin anak, nanya orang pintar, tanggalnya tanggal berapa, harinya hari apa. Jadi kalau masih ada yang berpendapat ada hari baik, hari buruk, itu adalah masih keraguan-raguan bahwa semua hari adalah baik. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang kami hormati memiliki akhlak yang baik pada orang tua kita, kepada anak yatim, kepada tetangga dekat, karib kerabat, dan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya kira demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Nurni, luar biasa sekali untuk sore hari ini. Jadi kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan, ilmu yang didasarkan pada Al-Quran. Ada beberapa poin ya Bunda-Bunda dan para peserta pengajian Ahad sore yang kita selenggarakan, bahwa yang pertama adalah tentang akhlakul karimah yang didasarkan pada Al-Baqarah 30. Jadi memang Allah memilih kita semua ada di muka bumi, bukan malaikat. Karena apa? Kalau malaikat tidak punya hingga manusia yang punya nafsu. Kalau malaikat yang di bumi ini, maka bumi tidak dinamis lagi. Nah, ternyata dalam akhlakul karimah itu ada namanya masmumah, yaitu akhlak yang kebalikannya dari akhlakul karimah. Rupanya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa akhlak ini sebenarnya memang ada di mana-mana. Akhlak yang tidak baik itu penyertaannya sama dengan akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik itu harus diperjuangkan, maka akhlak yang tidak baik itu banyak didorong oleh syaiton dan yang lain. Nah, tadi Bu Nurni menyampaikan bahwa ini hal yang luar biasa, yaitu yang namanya akhlakul karimah itu adalah sesuatu yang mendarah daging. Nah, jadi bunda-bunda, rupanya kalau kita bilang bahwa kita punya akhlak ini, kita adalah seorang Aisyah, benarkah bahwa itu kita mendarah daging untuk beraisyah? Kita mengaku orang Muhammadiyah, punya akhlak seperti orang Muhammadiyah, seperti sesepuh-sesepuhnya Muhammadiyah, apakah kita benar bahwa itu mendarah daging kita lakukan? Dan ini adalah pekerjaan kita semua. Tadi disampaikan oleh Bu Nurni, banyak hal mulai dari Al-Baqarah 30, kemudian surat An-Nisa, dan juga tentang penutupnya, bagaimana kita mencintai bumi dengan penghijauan dan jihad anti plastik ya, jihad untuk mengurangi plastik. Jadi pelan-pelan Bunda, akhlakul karimah yang kita bangun, moga-moga dengan kita bersama seperti ini, kita mempunyai kesempatan untuk saling memperbaiki satu dengan yang lain. Nah, saya mengundang ibu-ibu semua untuk angkat tangan seperti biasa, atau bertanya melalui chat, siapa yang akan bertanya kepada Bu Nurni atau ingin menyampaikan tambahan atau pendapat. Kami persilahkan Bunda-Bunda. Silahkan angkat tangan. Saya belum melihat di chat. Oke, saya di halaman 2. Apakah ada yang mau bertanya kepada Bu Nurni? Nah, kalau belum, mungkin kita, Bu Mardiana mau bertanya? Ya, Bu Mardiana, silahkan. Ya, silahkan Bu Mardiana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini lagi di kebun jadi situasi. Ini masalah tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh tumbuh-tumbuhan yang sudah lagi berbuah. Nah, bagaimana dengan menebang ya tumbuhan yang pepohonan yang lagi berbuah? Bagaimana dengan kalau kita meracun, karena itu kan pestisida dan akan membunuh tanah? Apakah juga itu termasuk berdosa? Ya, jadi mungkin saya Karena kalau maksudnya menggunakan pestisida gitu, Bu? Ya, menggunakan bahan kimia atau pestisida. Apakah juga itu akhlak yang tidak bagus, tidak baik? Mohon penjelasan dan mungkin ada dari segi hadis sahih atau mungkin Quran. Mohon penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nurni tunggu sebentar. Ini Bu Mardiana satu. Adakah yang lain? Saya buka yang halaman pertama. Oke, Kak Arti dari Bali. Kami persilahkan Kak Arti. Suaranya belum dengar Kak Arti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Bu Nurni, Mbak Ning, ini sangat bagus sekali. Saya merinding jadinya. karena tugas saya itu kan keliling untuk sounding masalah lingkungan hidup. Jadi kan memang kalau kita ada dasar surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Nah, bagaimana ketika kita harus menginformasikan kepada teman-teman kita yang notabene-nya non-muslim, karena di Bali ini banyak sekali saudara-saudara kita non-muslim. Alhamdulillah LLAPP PWA Bali bergerak bukan hanya untuk Aisyah dan Muhammadiyah, kami bergerak buat organisasi-organisasi di luar Muhammadiyah dan Aisyah yang notabene-nya ibu-ibu PKK. Di situ banyak sekali non-muslim. Apakah saya harus sampaikan juga ayat-ayat ini kepada mereka dan langkah apa yang harus kami lakukan sehingga bisa menyentuh mereka tugas kita ini semacam jihad. Ini tantangan juga buat kita orang-orang Islam yang ada di Bali yang notabene-nya kita minoritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya Bunda, kami persilahkan Bunda Nurni. Tadi pertama, yang pertama ya tentang penggunaan pestisida atau penggunaan pupuk yang kimia yang bisa membunuh tanaman yang lain itu bagaimana. Kemudian yang kedua jihadnya Kak Arti ini gimana nih, karena terus terang kalau Kak Arti ada di Bali, komunitasnya tentu saja bukan komunitas muslim. Kami persilahkan Bu Nurni. Ya. Binatang dan tumbuh-tumbuhan apabila mengganggu kepada kita, kita boleh membunuhnya, kita boleh menebangnya. Kalau kita ingin merasa terganggu dengannya, atau kalau kita ingin mengambil manfaat daripadanya. Misalnya pohon kita tebang karena kita punya kepentingan dengan pohon itu. Selama kita punya kepentingan tetapi tidak merusak kepada yang lain. Kalau kita menebang pohon kemudian menyebabkan banjir, ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita menebang pohon untuk suatu kepentingan, yang untuk kepentingan manusia, itu boleh. Jadi membunuh binatang juga boleh, tapi dengan cara yang paling santun. Dengan pestisida itu adalah dengan memberi racun lebih ringan. Jangan tikus disiram air panas atau disiram dengan minyak kemudian dibakar. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita membunuh binatang, upayakan dia cepat mati. Yang kedua kepada Ibu dari Bali, Arti, saya kira kesempatan yang paling baik buat Ibu untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran kita bisa melogikakan segala sesuatu dan mengajak mereka berpikir dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya kita tidak salah kalau kita menerangkan. Kapan lagi kita akan kesempatan
menyampaikan dakwah kepada mereka. Karena Islam itu adalah ada umat ijabah, ada umat dakwah. Kalau kita kan sudah umat ijabah, umat yang telah terpanggil. Ada umat dakwah yang masih menjadi konsep kita. Jadi sebenarnya kita di Aisyah atau orang Islam harus punya keinginan berdakwah kepada non-muslim. Nah, kesempatan pada saat ini ketika Ibu membawa program LHPB menerangkan ayat-ayat Quran tentu dengan cara yang sangat realistis sehingga mereka bisa menerimanya. Jadi bukan dilarang. Kita kan tidak mengajak dia untuk masuk agama kita, tetapi kita untuk mengajak mereka untuk memikirkan bahwa Al-Quran itu adalah suatu tuntunan yang akan membawa keselamatan manusia dunia dan akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu kecuali untuk memberi rahmat untuk semua alam. Jadi sampaikan Bu ayat-ayat ya, Ibu jelaskan bahwa di dalam Islam seperti ini. Itu kita juga perlu berdakwah kepada mereka. Kalau Ibu bisa mengislamkan orang beberapa ini, itu adalah suatu hal yang sangat berharga sekali. Jadi kita Muhammadiyah ini dakwahnya satu kepada umat ijabah, dua kepada umat dakwah. Jadi jangan kita hanya berdakwah yang saja. Kita hanya berdakwah kepada orang yang sudah baik saja. Objek dakwah kita harus perbanyak. Kita dakwah lingkungan nenek semua yang udah pada sholat, udah pada ngaji. Coba kita dakwah kepada anak-anak muda, kepada pedagang di pasar, pada tukang ojek dan lain-lain sebagainya. Jadi objek dakwah kita kembangkan. Jadi begitu Bu Ati, itu baik sekali, teruskan dan di konsep dengan sebaik-baiknya sehingga mereka bisa memahami Islam sebagai agama yang benar. Ya. Kasih Bu. Ya. Mohon. Iya. Bu Arti sampai terharu nih. Mau nangis. Saya juga jadi terharu. Ya memang ibu-ibu sekalian, kita ini kan kebanyakan pengajian kita orang yang sudah sadar dakwah. Orang yang belum sadar dakwah belum tersentuh oleh kita. Jadi Ibu Arti itu baik sekali itu. Saya senang sekali itu kalau kita punya tantangan tersendiri. Nah itu ada namanya dakwah khusus. Jadi materi-materi dakwahnya juga harus kita carikan yang bisa memudahkan mereka tertarik kepada Islam. Mohon dibimbing ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Nurni, terima kasih banyak Kak Arti, terima kasih banyak Bu Mardiana. Kita masih punya waktu, kami persilahkan ibu-ibu mengangkat tangan seperti tadi. Siapa yang mau bertanya? Kami persilahkan Bunda yang mau angkat tangan, sambil Kak Farah coba lihat yang di chat apakah ada pertanyaan. Oke. Ada yang mau bertanya, Bunda? Nah, oke. Ibu Miftatul Jana. Ya. Silahkan, Bunda. Ya, terima kasih Mbak Aning. Ana dari Jatim. Oh, Ibu Ana, monggo silahkan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tausiahnya Bu Nuni ini sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu, selama ini itu akhlakul karimah itu didefinisikan sebagai perbuatan baik, misalnya hanya kepada orang tua, bagaimana harus sopan, kepada guru, bagaimana membantu orang. Nah, mungkin memang ada kegiatan-kegiatan penghijauan atau peduli sampah, tapi ya sekedar hanya kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan oleh generasi muda. Mereka tidak menyadari bahwa itu bagian dari akhlakul karimah.
Nah, ibadah. kita berpikir ke depannya ya Ibu ya, generasi penerus yang akan menyelamatkan bumi Bu ya, untuk menanamkan kepada mereka bahwa kegiatan-kegiatan atau generasi muda pada umumnya, bahwa kegiatan penyelamatan bumi itu bagian dari akhlakul karimah. Itu bagaimana ya Ibu? Iya. Ya, Ada terima lagi? kasih banyak Bu Ana. Ya, Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan angkat Di kolom tangan. chat. Ya, Ibu Hikmah Sobri. Kami persilahkan Bu. Asliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. Nurni Akma yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya setua ini ya baru mendengar kalau dalam di lingkungan hidup itu ada akhlak yang sampai mendetil seperti itu. Ada yang saya tanyakan Bunda bahwa ada tetangga kami yaitu ya beliau yang Muslim, ada yang non Muslim, tapi sering kurang melakukan akhlaknya, yaitu pohonnya itu masuk ke halaman kita dan daun-daunnya juga dan bunga dan sebagainya. Ya, saya pernah bicara kalau ini mau saya bersihkan, ya beliau bilang bersihkan aja, saya nggak bisa melakukan dan nggak banyak tukang. Saya bilang enggak apa-apa, nanti saya akan melakukan. Pertanyaan saya, apabila saya melakukan penebangan yang suka masuk ke halaman, tapi tidak bilang lagi, itu apakah saya berdosa? Yang kedua, ada yang tetangga saya itu sawah. Bapak ibu itu Muslim dan Muslimnya bagus, tapi sering buang barang-barang yang tidak bermakna lagi di rumahnya di halaman sawah itu. Di sawah itu orangnya diam aja, ya nggak mau mengeluh, lah saya yang nggak tega. Sebaiknya saya bagaimana Bunda? Mohon maaf ini kelihatannya sepele tapi kayaknya itu ada di ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi baiknya saya harus bersikap bagaimana? Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Nurni dengan 2 pertanyaan dari Bu Ana Jawa Timur sama Ibu Hikmah Sobri. Kami persilahkan Bu Nurni. Iya. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pertama adalah apabila ada pohon tetangga masuk ke halaman kita atau pohon kita ke tetangga, pertama adalah kalau berbuah, buahnya itu adalah milik tetangga. Yang kedua adalah karena dia harus mengurus sampahnya. Yang kedua, kalau seandainya memang mengganggu pohon tersebut, sampah tersebut, Ibu boleh datangi tetangga minta izin kepadanya untuk menebangnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah minta izin atau pemberitahuan kepadanya. Kalau kita sudah beritahu dia tidak juga mengerti, ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, kita minta tolong kepada Pak RT atau Pak RW setempat. Nah, karena kalau kita bertindak sendiri, karena Rasulullah SAW terlalu banyak hadisnya yang selalu mengingatkan tetangga. Awas tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga kata Rasul, saya sampai-sampai khawatir kalau seandainya tetangga itu menjadi ahli waris. Bahkan kita kalau memasak hendaknya dibanyakan sehingga bisa memberi tetangga. Jadi kita disuruh berbaik kepada tetangga. Jadi tinggal komunikasi kita dengan tetangga. Maka berbuat baiklah. Kalau kita punya mangga, pohon mangga, kita kasih buah mangga, dia nggak negor-negor, besok dia bilang terima kasih ya Bu mangganya. Jadi kita juga ada orang yang tadinya nggak mau negor-negor, tapi karena kita kirimi oleh-oleh, kita dari Cirebon bawa terasi banyak, kita kasih terasi, dia senang. Nah jadi artinya kita mencairkan sesuatu, saling memberilah kamu akan saling mencintai. Jadi itu Bu.
Bu. Iya benar. Iya. Iya. Yang Ya, satu saya pertanyaannya belum kejawab, yang Bu baik. Ana, Bu Nurni. Jadi pertanyaannya Bu Ana. Apa pertanyaannya? Bu Ana tadi menyampaikan rupanya dalam Islam itu akhlakul karimah kan biasanya hanya menghargai orang tua, apa namanya. Nah, tapi ini gimana ini tentang yang anak-anak muda, padahal mereka adalah generasi dan ternyata akhlakul karimah itu juga melekat pada kita mencintai lingkungan gitu-gitu. Iya. Ya, mohon Jadi pendapatnya. akhlakul karimah itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi aspek kehidupan kita dengan binatang, dengan lingkungan, sehingga kan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Zoharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Jadi kita tidak boleh merusak, walaupun yang kita rusak itu adalah lautan, nggak ada manusia. Jadi biota laut, ikan-ikan di laut juga harus kita selamatkan. Karena mereka juga bertasbih dan sholat menurut caranya masing-masing. Jadi seluruh makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah dan mereka melakukan sholat sesuai dengan caranya masing-masing. Jadi kepada generasi muda kita jelaskan kepada mereka bahwa akhlak itu bukan hanyalah kepada akhlak kepada orang tua, kepada guru, tetapi juga akhlak kepada lingkungan. Misalnya kita tidak boleh buang air kecil di lubang-lubang semut. Tidak boleh buang air kecil di bawah pohon. Tidak boleh buang air kecil di tempat air tergenang. Jadi ada larangan-larangan yang kalau kita lihat memang semuanya itu adalah sangat masuk akal. Ya, misalnya di bawah pohon. Karena orang sering berteduh di bawah pohon. Kalau kita kencing di situ kan akan membuat lingkungan tidak baik. Atau di air tergenang. Jadi kalau ada air tergenang tidak ada kotoran di situ. Harus cari tempat lain. Ada hal yang sekecil-kecilnya. Begitu Ibu Ana tadi. Ibu Ana tadi. Bunda Nurni. Alhamdulillah ilmunya, terima kasih. Amin, terima kasih banyak. Nah, Bunda Nurni, saya pertanyaan yang ada di dalam chat ya Bunda. Pertama adalah Assalamualaikum Bunda Nurni, ini dari Ibu Irma Riau, dari Kak Irma Riau. Izin bertanya, tadi disampaikan tentang akhlak kepada manusia, Bunda menjelaskan bahwa didahulukan keluarga. Bagaimana dengan nepotisme Bunda? Ini tidak dianjurkan pemerintah khususnya, bagaimana? Kemudian kalau nepotisme, terus? Tunggu. Yang kedua tentang pemeliharaan tanaman, pohon dan tanaman. Kita rajin untuk bertanam, namun untuk memeliharanya kurang waktu karena ada pekerjaan yang tidak menyisakan waktu untuk memelihara tanaman, sehingga terkadang terbengkalai. Apakah ini termasuk salah satu akhlak yang akhlak tidak baik maksudnya mungkin ya terhadap tumbuhan atau tanaman, Bunda? Ya, ini satu dulu. Ada 2 pertanyaan. Apakah mau saya tambah satu lagi kalau ada yang bertanya, Bunda? Apakah ada yang mengangkat tangan? Kami persilakan. Saya lihat di slide yang kedua. Belum ada penanya nih dari Bunda. Kalau begitu kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan Kak Irma dulu, Bunda. Silahkan. Ya, yang pertama pertanyaan Kak Irma tentang apa tadi? Mengutamakan keluarga. Nah, itu sama dengan apakah itu nepotisme gitu? Nepotisme itu Rasulullah SAW, nepotisme itu tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud membantu keluarga, membantu dalam bentuk keuangan atau kehidupan. Tapi kalau dia memang misalnya ibu akan menerima pegawai,
dia saudara, kemudian dia punya potensi yang lebih baik, ada lagi orang lain. Nah, kita boleh memilih saudara kalau kondisinya lebih baik dari yang lain. Jadi Rasulullah SAW juga mengangkat Sayyidina Ali dan lain-lain sebagainya karena memang punya potensi yang baik. Yang penting adalah dia memiliki potensi yang lebih baik dari yang lain. Jadi bukan nepotisme namanya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua pertanyaannya? Pertanyaannya, selama ini sering menanam pohon tapi sebenarnya tidak ada waktu untuk memelihara. Apakah tidak memelihara ini termasuk salah satu akhlak yang tidak akhlakul karimah? Iya, kasihan pohon. Pohon itu kalau kekeringan, ibu kasih minum, dia itu berterima kasih kepada ibu, bertasbih kepada Allah. Jadi kita kalau memang bertanggung jawab, jangan sampai pohon itu mati karena kekurangan air disebabkan karena kelalaian kita. Jadi ketika ibu memberi minum pohon, memberi makan kucing, itu adalah sedekah ibu. Dan mereka itu ya mendoakan kita dengan caranya masing-masing. Jadi berbuat baik itu tidaklah terbatas kepada manusia. Jadi berbuat baik kepada binatang, kepada pohon-pohonan, kepada tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi bukan hanya kepada sesama manusia. Begitu, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Nurni. Oke, Tadi saya mau tanya Kak Farah. Oh iya, Kak Farah, waktunya kita udah habis ya? Waktunya sudah habis. Ya, mestinya jam 16.30, sudah lewat 6 menit, Bunda. Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih banyak Bunda-Bunda semuanya. Kita akan secara rutin 2 minggu sekali, kita akan punya pengajian. Tentu saja pertama kita akan menghabiskan pengetahuannya Bu Nurni yang banyak banget ini agar kita bisa mendengar. Nanti kita juga akan ada narasumber-narasumber yang insya Allah akan baik dan bagus. Nah, sebelum saya tutup, ada banyak hal yang disampaikan Bu Nurni sore hari ini. Namun saya berharap Bu Nurni bisa memberikan satu pesan untuk pengajian pertama kita kali ini. Silahkan Bu Nurni. Kepada ibu-ibu semua, marilah kita menjadi orang yang senang pengajian dan senang memberi pengajian. Jadi baligu ani walau ayah. Jadi kalau ibu mendapat dari saya 1, ibu kembangkan jadi 10. Jangan ilmu itu disimpan. Ketika setan ditanya, apakah yang paling mengembirakan hatimu ketika menggoda manusia? Ketika menggoda laki-laki dan perempuan berzina, tidak, dia akan bertobat. Atau ketika anak durhaka pada orang tua, orang tuanya akan memaafkan. Apa yang membahagiakan engkau? Pengajian bubar karena muridnya ada, gurunya nggak ada, atau gurunya ada, muridnya nggak ada. Jadi ibu-ibu sekalian, apabila kita habis dari satu pengajian, kita sampaikan ke siapa yang kita kenal, ke anak atau kemana. Jadi kita termasuk, jadi yang disebut dengan juru dakwah itu, setiap manusia punya kewajiban berdakwah. Seperti ayat Muhammadiyah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita ini harus menjadi juru dakwah. Siapa lagi yang akan berdakwah kalau tidak kita? Jadi tidak perlu malu-malu. Kalau dapat 1, jadikan 10. Sampaikan kepada yang lain. Jadi ibu-ibu sekalian, ilmu saya tidak ada, hanya sedikit. Mudah-mudahan bisa dijadikan bukit oleh ibu. Saya kira demikian. Ya, terima kasih banyak Bunda Nurni dan bunda-bunda yang kami cintai. Banyak sekali, saya nggak bisa merangkum, tapi pesan yang paling akhir dari Bu Nurni adalah mari kita rajin-rajin untuk datang ke pengajian dan menyampaikan hasil atau ayat yang kita dapat dari pengajian tersebut. 1 ayat menjadi 10, 10 ayat menjadi 100, 100 ayat menjadi 1.000.000 dan seterusnya.
Bunda-bunda, terima kasih banyak untuk pengajian pertama hari ini, dan insya Allah setiap 2 minggu kita akad sore jam 4, cukup 1 jam, mohon bunda-bunda jangan lewatkan, dan silahkan nanti informasinya disebarkan kepada siapa saja. Pesan Bu Nurni tadi, bahwa pengajian bukan hanya untuk kita sampaikan juga kepada teman-teman. Mari kita semuanya, ya Bunda? Dan juga kepada orang agama lain. Oh, dan juga, ya, kalau begitu saya akan mengajak Kak Arti, silahkan mengajak ibu-ibu PKK di Bali, siapa tahu mau mendengarkan, dan saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus menjadi dakwah kita. Terima kasih Bunda-Bunda, mari kita semua tutup pengajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama. Bunda. Oh iya, lupa ya, Kak Farah, foto bersama dulu. Silakan Bunda-bunda bisa menyalakan videonya sebentar. Kita akan berfoto bersama. Ada 2 slide. Jadi saya akan memfoto, menghitung. Bunda-bunda juga bisa mengambil atau men-screenshot dari layar HP maupun layar laptopnya. Baik, sudah siap Bunda-bunda semua? Ini masih ada yang belum dinyalakan videonya. Baik, dalam hitungan ketiga, saya akan ambil 2 kali, Bunda-bunda. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sip. Sebentar, disimpan dulu. Sebentar, Bunda. Oke, satu lagi, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih, Bunda-bunda sekalian. Rekaman insya Allah akan kita upload di YouTube LLHPB, sedang dalam perbaikan, nanti akan kita share sebarluaskan. Dan minggu depan pengajian kita akan kita upload lewat YouTube. Jadi insya Allah seluruh Indonesia dan dunia bisa melihat YouTube kita setiap 2 minggu sekali. Terima kasih Bunda-bunda semuanya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurni, Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahunya jangan mendadak. Nah, benar Bu Nurni. Iya.